Iman menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-122. Apakah doa pertama? Menguduskan Allah. Bandingkan Keluaran 34 ayat 5-8, Mazmur 145, Yeremia 32 ayat 16-20, Lukas 1 ayat 46-55, Lukas 1 ayat 68-75, dan Roma 11 ayat 33-36. Hari ke-333. Saudara, dalam doa ini kita diminta untuk menguduskan nama-Mu. Ini bukan berarti kita harus menganggap nama Allah sebagai sesuatu yang keramat. Karena menguduskan nama Allah di sini berarti menguduskan Allah sendiri. Memang secara literal kata nama berarti sebuah nama yang umum. Tetapi dalam Perjanjian Lama, nama mempunyai arti lebih dari sekedar sebuah istilah panggilan. Dan kata ini mengindikasikan natur atau sifat dan pribadi orang yang memiliki nama itu. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan bahwa ketika kita berurusan dengan bank seperti pembuatan cek dan lain sebagainya, jika terjadi kesalahan tulis atau ejaan nama, hal tersebut akan membuat pencairan uang tersebut menjadi lebih sulit dan perlu klarifikasi atau melampirkan surat keterangan lainnya. Bahkan, kalau kita salah menyebutkan atau memanggil nama orang yang penting, kita akan segera meralat dan meminta maaf. Karena kita tahu hal itu bisa menyinggung perasaan dan harga diri seseorang. Saudara, demikian juga apabila kita salah menulis atau mengeja nama seseorang, kita juga akan segera minta maaf dan meralat hal tersebut. Sehingga dalam undangan-undangan pernikahan saat ini telah tercetak di bawah kolom nama permintaan maaf kalau salah mengeja atau mengetik nama. Hal ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar nama, tetapi nama ada kaitan dengan pribadi orang tersebut. Saudara, hal ini secara khusus benar dikaitkan dengan Allah seperti yang nampak dalam Keluaran 34 ayat 5-7, di mana setelah Musa memanggil nama Tuhan, Tuhan menyatakan diri sebagai Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Karena itu, menguduskan nama Allah berarti menguduskan Allah sendiri. Saudara, dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajar para muridnya untuk menguduskan nama Allah, dan itu berarti bahwa mereka harus mengakui nama Allah dan memuliakan nama Allah. Lebih jauh, karena Allah sudah kudus, mendoakan supaya nama Allah dikuduskan bukan untuk mendoakan agar Allah menjadi kudus, melainkan bahwa Ia dapat diperlakukan kudus. Bandingkan Keluaran 20 ayat 8, Imamat 19 ayat 2, ayat 32, dan Yehezkiel 36 ayat 23, 1 Petrus 1 ayat 15, bahwa namanya tidak boleh diremehkan. Bandingkan Maleakhi 1 ayat 6, dan kekudusannya itu dinyatakan melalui tingkah laku orang percaya yang telah diciptakan sesuai dengan gambar dan teladannya.
Bandingkan Kejadian 1 ayat 26. Puji Tuhan. Bahwa jika engkau hidup dan jika engkau mati, bukanlah untuk dirimu sendiri. Karena jika kita hidup dan jika kita mati, semuanya hanyalah untuk Tuhan. Baik hiduplah sesamamu dan saling mengasihi. Jangan menghakimi sama sendiri. Karena Yesus telah mati untuk menebus kita dan jadikan kita umat miliknya. Karena untuk itulah Yesus telah mati dan bangkit hidup supaya Dia memerintah atas orang yang telah mati dan yang masih hidup. Karena untuk itulah Yesus telah mati dan bangkit hidup supaya Dia memerintah atas orang yang telah mati dan yang masih hidup. Baik hiduplah sesamamu dan saling mengasihi. Jangan menghakimi sama sendiri. Karena Yesus telah mati untuk menebus kita dan jadikan kita umat miliknya. Karena untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit hidup supaya Dia memerintah atas orang yang telah mati dan yang masih hidup. Karena untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit hidup supaya